Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Jarwo MPD, Bapak Ibu PIC, personal in charge PDM, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan kerja Balai Kejadian Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuatu yang baik itu memang harus disebarluaskan untuk ngajak-ngajak kebaikan. Karena sebenarnya di dalam kehidupan ini ada tarik-menarik ke kanan dan ke kiri gitu ya. Yang baik itu ngajak-ngajak ke arah kanan, yang buruk itu ngajak-ngajak ke arah kiri. Dan itu abadi, nggak pernah selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan buku hasil e-learning dari Gugah Nurani Indonesia, Story of Hello Aging Project dari tahun 2021 sampai ke 2024 kepada Bapak Dr. Jarwo MPD. Terima kasih. Jadi kegiatan komunitas ya, kumpul komunitas dan Key Opinion Leader ini diselenggarakan sebenarnya kita ingin agar kebijakan-kebijakan kementerian itu bisa dipublikasikan, terutama untuk para penggiat ya, penggiat media dan juga dari para media sendiri. Harapannya sebenarnya begini, apa yang kita lakukan kalau itu baik dan tidak tersebarkan oleh masyarakat, itu juga kebaikan itu nggak akan bisa diketahui. Dan kita juga ingin memastikan bahwa kebijakan kementerian itu sebenarnya arahnya untuk mengembalikan kepada fungsi pendidikan yang berfokus pada manusianya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada miskonsepsi bahwa seolah-olah kurikulum merdeka misalnya itu hanya sebuah pergantian nama, tetapi yang kita harapkan ada pemahaman yang lebih dalam, lebih filosofis, bahwa pendidikan itu sebenarnya ini berfungsi mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat, di mana manusia yang merdeka itu menjadi bagian yang paling penting. Dan ini sebenarnya sejalan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional kita, terutama di pasal 3 ini itu sudah amat jelas. Jadi apa yang sudah dilakukan ini menurut saya sudah on the track ya, sudah berada di jalan yang benar. Itu kalau saya mengingatkan kembali di pasal 3 itu bahwa pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan kemudian tujuannya juga sudah dirumuskan sangat jelas bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, dan ini penting, ini menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya gini, demokratis itu kesadaran untuk bisa menerima hal yang berbeda. Kalau memaksakan pemikiran insight-insight yang dihadirkan di media sosial. Baik, hari ini saya berada di sini, saya ingin sharing terkait dengan strategi komunikasi dan publikasi di bidang pendidikan. Tapi saya nggak bakal ke hal-hal detail. Di awal saya akan mengatakan saya ingin nanti di 10.30 kita break sejenak. Kita akan mempersiapkan, kita akan main bareng yang namanya Alpha Smart. Alpha Smart, saya baru bawa kartu Alpha Smart. Kebetulan metode ini saya dapatkan di Surabaya langsung dari yang menciptakan Alpha Smart. Saya mengingatkan, karena ada pepatah mengatakan dalam bahasa IKN, ini harus semuanya ke IKN. Dalam bahasa IKN ada dikatakan to know but not to do is not yet to know. Tahu tapi tidak melakukan sama saja tidak tahu. Nyebrang ya, jangan sampai nyebrang pulau ya. Ini terbuka atau tertutup ini? Ambil kartu pertama adalah kartu picture face up, terbuka, jangan yang tertutup.
Lihat-lihat dulu semuanya. Kan juga ke dalam buku yang SNI, jadi itu difasilitasi. Kemudian kalau yang naik lagi ke 2022 sampai 2024 sebenarnya udah amplifikasi. Jadi yang didorong kemudian adalah bagaimana pemerintah daerahnya menggunakan websitenya. Jadi pelatihannya pada saat itu ke Fasdakomnya, ke Fas. Hai, perkenalkan saya Sofa Salsabila Akbar. Saya content creator asal kota Samarinda. Tentu rasanya senang sekali bisa mengikuti kegiatan BPMP dalam rangka mengumpulkan komunitas dan juga KOL untuk kegiatan Merdeka Belajar kali ini. Banyak sekali insight yang saya dapatkan dan pastinya pengetahuan baru tentang program Merdeka Belajar yang ternyata banyak sekali manfaatnya untuk anak bangsa. Harapan saya semoga kedepannya program ini bisa terus dilanjutkan dan Indonesia bisa mencetak generasi emas pada masanya nanti di 2045. Lanjutkan Merdeka Belajar. Halo, nama saya Jarot dari Yayasan Gugah Nur Indonesia, yayasan yang bergerak di perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Sangat terima kasih lembaga kami diundang pada acara ini sehingga kami dapat memberikan beberapa praktik baik dalam perjalanan di sektor pendidikan. Dan berharap kegiatan ini sangat berkelanjutan dan dapat menjadikan peran-peran dari organisasi masyarakat dan juga peran-peran lain dalam menunjang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, lanjutkan! Saya Abdul Rahmat dari SDN 011 Pilipan Tengah, Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023. Saya sangat senang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPMP Kalimantan Timur ini karena saya mendapat banyak insight, pengalaman baru, pengetahuan baru seputar tentang public speaking dan juga mensosialisasikan program-program Merdeka Belajar. Kedepannya saya sebagai guru akan terus menjalankan program Merdeka Belajar dan terus menyebarkan konten-konten positif terkait bagaimana praktik Merdeka Belajar di kelas saya di media sosial untuk menggelorakan program-program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek.